Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam. Pada topik kali ini kita akan membicarakan tentang birrul walidain. Kewajiban seseorang setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya adalah berbakti kepada orang tua. Hukumnya adalah wajib fardu ain. Sebelum lahir ke dunia, kita berada di perut ibu kurang lebih 9 bulan lamanya. Saat seorang ibu sedang hamil, badan dan lemah bertambah lemah dan terasa makin susah. Terlebih saat melahirkan, sungguh nyawa menjadi taruhannya. Setelah anaknya lahir, tugas orang tua selanjutnya adalah merawat dan membesarkan anak-anaknya. Bahkan orang tua yang mengajarkan dan membimbing kita tentang akhlak dan agama. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah mewajibkan kita berbuat baik kepada ibu bapa. Tutur kata kita kepada keduanya harus lemah lembut. Menghormati dan menyayangi kedua orang tua merupakan kewajiban seorang anak. Sikap menghormati dan menyayangi kedua orang tua dapat dimaksudkan sebagai bentuk balas budi kita kepada mereka. Namun, balas budi kita tidak dapat sepadan dengan pengorbanannya. Ibu adalah segalanya bagi diri setiap orang. Ia merupakan kunci kehidupan. Karena dirinya lah manusia dilahirkan. Maka sudah semestinya ia dimuliakan. Bahkan Rasulullah SAW pun menegaskan hal ini. Hingga Rasul menyebut ibu sampai 3 kali di dalam sabdanya. Abu Hurairah meriwayatkan sebagaimana berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala summa man qala summa ummuka qala summa man qala summa ummuka qala summa man qala summa abuka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik?" Beliau menjawab, "Ibumu." Kemudian ia bertanya lagi, "Lalu siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Ia bertanya lagi, "Siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Kemudian ia bertanya lagi, "Siapa lagi?" Beliau menjawab, "Bapakmu." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis tersebut, Rasulullah SAW telah menegaskan kepada umatnya bahwa orang yang berhak kita perlakukan dengan baik dan muliakan adalah ibu. Bahkan beliau mengulanginya sebanyak 3 kali. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari mengutip pendapat Ibnu Battal
tentang alasan Nabi Muhammad SAW mengulang kata ibu sebanyak 3 kali dalam sabdanya tersebut. Menurut Ibnu Battal, hal ini disebabkan karena sosok ibulah yang menanggung 3 kesulitan, yakni ketika mengandung, melahirkan, dan menyusui. Amalan birrul walidain dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mengetahui berbagai keutamaan dari birrul walidain, hendaknya umat Islam senantiasa berusaha memuliakan kedua orang tua. Berikut ini adalah beberapa penerapan birrul walidain dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah mendoakan orang tua, meringankan beban orang tua, dan tidak membentak orang tua. Selain karena merupakan sebuah perintah, berbakti kepada kedua orang tua mendatangkan berbagai manfaat ke dalam hidup kita. Sebagai contohnya, dipermudah dan diperpanjang rezekinya, mendapatkan doa mustajab dari orang tua, dipanjangkan umurnya, serta masuk surga. Seorang anak wajib menaati kedua orang tua. Ketaatan seorang anak kepada orang tua merupakan bentuk birrul walidain. Birrul walidain adalah berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua termasuk salah satu amalan paling mulia dalam agama dan juga akan mendatangkan banyak keberkahan dan keutamaan bagi seorang anak. Kesimpulan, maka oleh karena itu kita harus berbakti kepada kedua orang tua dan juga kita harus mengharapkan ridho dari orang tua dari setiap apa yang kita lakukan. Kesan saya selama mentoring ini mantap, Sangat asik Bermanfaat. Satu. Dan menarik. Harapan saya semoga tetap istiqomah. Semoga dapat ditingkatkan dan menjadi lebih baik lagi. Semoga saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Sekian tugas besar mentoring dari kelompok kami yang bertemakan birrul walidain. Mohon maaf kalau ada kesalahan datangnya dari kami sendiri. Benarnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan keistiqomahan dalam hati kita untuk menikmati rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.